Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang ke-13 tentang sholat hari raya yang sebentar lagi insyaallah kita akan melaksanakannya pada tanggal 1 Syawal nanti insyaallah taala. 6. Kaum muslimin ini mempunyai dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Naam. Qad abdalakumullahu bihima khairam minhuma yaumal fitr wa yaumal adha. Naam. Sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian dengan dua hari raya yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Naam. Nah, di sini kenapa kok bisa seperti itu? Karena kaum muslimin yang ada di Madinah dahulu mereka mempunyai hari raya yang lain. Nah, jadi seorang muslim tidak sepantasnya ikut merayakan hari rayanya orang-orang non-muslim. Seperti mengucapkan jangan mengucapkan, jangan ikut pawainya, jangan ikut memeriahkan dengan membeli souvenirnya dan yang lainnya. Beli coklat di Valentine Day. Valentine bukan hari raya kita. Orang Nasrani Natal mengucapkan selamat Natal. Terus orang Buddha apa namanya itu? Enggak tahu apa namanya, Waisak apa Panyepi. Ikut merayakan. Nah kita sebisa mungkin ya menyelisihi. Nah, ya makanya nanti kalau di kelas di pondok kita, kalau hari rayanya bukan hari raya Islam, maka kita tetap masuk dalam rangka untuk menyelisihi ajaran-ajaran mereka. Naam. Kemudian semaraknya hari raya. Naam. Aduh, Masya Allah. Awan ya, ini HP-nya kadang gini. Nah, hari raya ini mengumpulkan antara kebahagiaan ibadah dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, dalam hal keduniawi maupun ibadah. Nah, di antara hal-hal yang menunjukkan kegembiraan duniawi adalah kita menampakkan syiar-syiar Islam, sholat Id dan yang semisalnya. Nah, kemudian pada seorang di hari raya makanya dinamakan Idul Fitr. Nah, artinya adalah kembali berbuka, bukan kembali suci ya. Itu salah artinya. Fitr artinya itu berbuka. Awalnya kita berpuasa, kemudian kita berbuka, kita bersenang-senang dengan makanan yang ada di situ. Nah, dan kita mengumandangkan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, tapi perlu diingat bahwasanya kita bergembira bukan berarti harus melanggar aturan-aturan agama, yang mana kita bergembira dengan musik-musik, maka ini hal yang diharamkan. Nah, atau perkara-perkara yang lain. Kemudian sholat hari raya. Nah, pada sholat hari raya Idul Fitri kita bersyukur dalam rangka bersyukur karena telah menyempurnakan puasa Ramadan kita. Nah, apabila kita sholat beridul adha itu bersyukur atas ritual ibadah haji. Nah, kemudian hukum dari sholat Idul raya ini, Idul Fitri maupun Idul Adha adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu gimana? Nah, apabila sudah ada yang mengerjakan dalam jumlah yang mencukupi, maka gugurlah dosa bagi yang lainnya. Nah, fardu kifayah. Jadi nggak nyampe fardu ain ya. Wajib tapi nggak wajib banget. Jadi apabila ada seperti halnya hukum adzan. Adzan itu hukumnya wajib, tapi wajibnya fardu kifayah. Apabila sudah ada yang adzan, maka yang lainnya gugur dosanya untuk menunaikan adzan. Nah, bagaimana juga sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, kemudian
waktunya. Sholat hari raya dimulai ketika matahari naik sekitar 1 tombak ya. Nah, intinya di sini adalah sholat hari raya itu dimulai di awal-awal sholat duha. Dan disunahkan untuk mengawalkan sholat hari raya Idul Adha supaya memiliki waktu yang lapang untuk menyembelih kurban. Dan mengakhirkan sholat hari raya Idul Fitri supaya memiliki waktu lapang untuk mengeluarkan zakat fitr. Jadi biasanya Idul Adha itu lebih pagi daripada Idul Fitri. Ada Idul Fitri jam 7 baru mulai. Hikmahnya apa? Agar orang-orang yang belum sempat membayar zakat, yaitu mereka bisa membayarkan zakat fitrnya. Apabila dia sudah terlewat dari sholat hari raya Idul Fitri, maka itu bukan lagi zakat fitri, tapi dia adalah sedekah. Tata cara dari sholat hari raya. Sholat hari raya dilakukan sebanyak 2 rakaat tanpa adzan dan juga tanpa iqamat. Yang pertama tata caranya, teknisnya bertakbir pada rakaat pertama dengan takbiratul ihram ya. Kemudian takbir lagi sebanyak 6 kali. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Di rakaat yang kedua, setelah takbir intikal yaitu takbir perpindahan, yaitu dari sujud menuju berdiri Allahu Akbar, itu ditambah 5 kali takbir. Dan setiap takbir ini mengangkat kedua tangannya sampai bahu atau sampai telinga. Yang kedua, membaca dalam 2 rakaat tersebut surat Al-Fatihah. Ini secara jahr ya, dikeraskan. Dan surat Sabihisma Rabbikal A'la, surat Al-A'la di rakaat pertama, dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Atau surat Qaf di surat rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Ini sebenarnya tidak wajib, tapi tetap sah hukumnya kalau tidak membaca surat tersebut. Tapi ini hanya sunnah untuk menyempurnakan sholat kita. Setelah salam dari sholat, maka imam naik ke mimbar untuk melakukan khutbah dengan 2 khutbah. Khutbah pada Idul Fitri menerangkan tentang zakat fitri atau perkara yang sesuai dengan keadaan pada saat tersebut. Sedangkan khutbah pada Idul Adha biasanya tidak lepas dari tentang temanya, tidak lepas dari hukum-hukum berkurban atau perkara-perkara yang sesuai dalam keadaan pada waktu tersebut. Tempatnya. Sholat hari raya itu sunnahkannya dikerjakan di tanah lapang. Ini terjemahnya kok jelek banget ya. Sholat hari raya paling dikerjakan itu maksudnya gimana? Sholat hari raya itu disunnahkan dikerjakan di tanah lapang, kecuali ada udzur seperti hujan atau yang lainnya. Maka tidak mengapa dilaksanakan di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang apa? Yang di sana diselenggarakan sholat Jumat. Maka tidak sah seorang itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu di musola atau di masjid-masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat. Minimal dia sholat Idul Fitri di masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Dan disunahkan untuk sholat di tanah lapang. Kalau ada sholat yang di tanah lapang, antum mending cari yang tanah lapang saja. Kemudian sunnah-sunnah hari raya. Yang pertama, laki-laki berhias dengan memakai pakaian yang paling baik. Dan wanita tidak perlu untuk berhias dan tidak memakai minyak wangi. Yang kedua, hendaknya makmum datang lebih awal dan menempati shaf yang pertama. Jadi bagi laki-laki, bagi kaum perempuan, maka dia menempati shaf yang paling belakang. Kemudian yang ketiga, berangkat dengan jalan kaki. Kalau mudah ya ini sunnahnya. Naik motor juga nggak apa-apa.
Nam kana nabiyyu idza kana yaumul aidin qala fatorik. Nam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disunahkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dan pulangnya itu menempuh jalan yang berbeda. Nah, dan ini sunah-sunah hari raya. Kenapa kok bisa begitu? Wallahu alam. Kita berangkatnya lewat utara, nanti kita pulangnya lewat selatan. Muter nggak apa-apa. Ini sunnah. Nah, sekalian jalan-jalan. Yang keempat, hendaknya makan dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri dengan kurma atau nasi juga nggak apa-apa. Intinya makan dulu. Janganlah antum berpuasa sebelum sholat Idul Fitri. Ini nggak makan. Nah, jadi ini makan dulu. Sunnahnya makan dulu. Yang kelima, nah, termasuk yang disunahkan dalam sholat hari raya yaitu bertakbir tambahan, membaca zikir di antara takbir, dan membaca surat-surat yang sudah disebutkan serta melaksanakan sholat tanah di lapangan. Nah, insya Allah antum sudah bisa semuanya ya. Bertakbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walillahil hamdu. Sebenarnya itu ya. Lillah alhamdu. Walillahil ham ya. Bukan walillah ilham, bukan seperti itu. Nah, kalau diartikan ya bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian. Nah, hukum-hukum dan faidah. Yang pertama, dimakruhkan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat hari raya di tempatnya ya, kecuali dia sholatnya di masjid, maka dia boleh melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum dilaksanakannya sholat hari raya. Yang kedua, disunahkan bagi yang tertinggal sholat hari raya ini untuk menggantinya ya, masbuk. Dan adapun bagi yang tertinggal rokaatnya, hendaknya dia sempurnakan sesuai dengan tata caranya. Yang ketiga, disunahkan untuk mengucapkan takbir pada 2 malam hari raya dan 10 Dzulhijjah serta pada hari raya tasyrik. Dan takbir di sini ada 2. Yang pertama takbir mutlak, yaitu takbir yang tidak terkait dengan waktu tertentu. Dimulai pada Idul Fitri sejak tenggelamnya matahari, yaitu malam hari rayanya, sampai sebelum sholat. Ini takbiran. Adapun di bulan Dzulhijjah, yaitu ketika hari raya Idul Adha, maka dimulai pada 10 Dzulhijjah ya, malam hari Idul Adhanya, kemudian ditambah 3 hari di hari tasyrik, yaitu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini lebih lama waktunya kalau yang Idul Adha. Takbir muqayyad, yaitu takbir yang terikat dengan waktu tertentu. Takbir yang dilakukan setelah selesai dari sholat fardu. Bagi yang tidak melakukan ihram haji, mereka mulai bertakbir setelah sholat fajar di hari Arafah sampai asar pada hari terakhir tasyrik. Ini bagi yang haji. Di sini ada sifat takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pengarahan. Dua hari raya merupakan ciri khusus umat Muhammad SAW. Dan itu termasuk salah satu penampakan atau penampilan atau syiar Islam itu terlihat pada saat hari raya tersebut. Maka kita jangan menjadikan hari raya itu sebagai ajang untuk kemaksiatan. Nyental musik banter-banter, keliling-keliling itu pakai musik dangdutan malahan, subhanallah. Itu kemungkaran namanya kayak gitu. Itu bukan hari raya itu hari kemaksiatan kalau kayak gitu.
di tempat saya ya, di desa saya, bukan di sini. Sekarang kan saya tinggal di Solo. Dulu kalau saya mudik ya, biasanya di desa saya, karena mungkin orangnya tidak berilmu, semakin kesini hari raya itu semakin banyak kemaksiatan. Nah, mereka bertakbir dulu, takbir keliling ada, sekarang dangdut keliling. Nah, jadi ini sangat ya miris sekali. Seharusnya hal seperti ini antum yang sudah ngaji tidak ikut-ikutan. Nah, dan ya kalau sudah larut malam, antum jangan pakai pengeras suara. Kasihan, ada adik-adik yang mau tidur, ada orang tua yang sudah capek. Nah, ada juga orang non muslim yang mungkin rumahnya dekat masjid yang ingin beristirahat. Jadi juga tidak disarankan sampai semalam suntuk pakai speaker masjid, ya teriak-teriak itu mengganggu. Nah, mengganggu hak-hak orang lain. Maka ini tidak tidak menempatkan sunnah sesuai dengan tempatnya, namanya seperti ini. Ya takbiran pakai speaker fadol, tapi setelah ketika sudah menginjak waktu-waktu jam 9, jam 10, orang-orang udah mau istirahat, ya sudah, takbirnya nggak usah pakai speaker. Nah, kemudian yang kedua, pengarahan yang kedua, hari raya merupakan kesempatan yang wajib dimanfaatkan untuk menyambung silaturahim yang telah terputus dan mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. Nah, makanya Indonesia itu ada namanya adat mudik ya, menjalin silaturahim. Tapi ini kayaknya mudik dilarang. Nah, ya tapi lihat aja nanti teknisnya sebagai apa. Nah, anak sendiri juga mudik mungkin insya Allah. Wong rumah saya dekat. Nah, ini singkat tentang sholat hari raya, dan insya Allah kita akan lanjutkan sholat yang terakhir, mungkin ini bab terakhir, itu bab tentang jenazah. Ini kalau kita masuk, mungkin kita praktek mengurus jenazah ya, harusnya ini penting biar antum bisa ngurus jenazah, nanti ada yang jadi jenazahnya. Ya mestinya pura-pura jadi jenazahnya. Nah, saya kira cukup. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.